Yang pertama-tama kita menjelaskan tentang investasi. Investasi itu kegiatan menempatkan dana atau modal dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan atau imbal hasil di masa depan. Tujuan utama dari investasi ini untuk menghasilkan pendapatan tambahan atau apresiasi nilai dari aset yang diinvestasikan, baik itu dalam bentuk uang, saham, properti, atau instrumen keuangan lainnya. Investasi ini bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah investasi finansial, yang kedua ada investasi non finansial. Investasi finansial itu berinvestasi dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana atau deposito dengan harapan mendapatkan timbal hasil berupa capital gain atau keuntungan dari peningkatan harga atau dividen bagi hasil dari laba perusahaannya. Sedangkan investasi non finansial itu berinvestasi dalam aset yang nyata seperti properti, tanah, atau aset produktif lainnya yang dapat memberikan pendapatan pasif atau apresiasi nilai dalam jangka panjang. Tapi secara umum investasi ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kekayaan dan memberikan perlindungan terhadap inflasi. Yang kedua ada tentang saham. Saham itu surat berharga yang menunjukkan kepemilikan atas suatu perusahaan atau badan usaha. Dengan memiliki saham, seseorang pemegang saham atau investor menjadi bagian dari pemilik perusahaan tersebut, meskipun dalam proporsi kecil, tergantung pada jumlah saham yang dimilikinya. Saham ini diperdagangkan di pasar saham, seperti Bursa Efek Indonesia atau New York Stock Exchange, dan nilainya bisa berubah tergantung pada kinerja perusahaan serta kondisi pasar. Saham itu ada dua jenis. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa itu jenis yang memberikan hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, serta hak untuk mendapatkan dividen. Jika perusahaan memberikan dividen, pemegang saham biasa memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi karena mereka baru dibayar setelah pemegang saham preferen di kreditor perusahaan bangkrut. Selanjutnya ada saham preferen. Saham preferen itu pemegang saham preferen memiliki hak untuk mendapatkan dividen yang lebih stabil dan prioritas pembayaran lebih tinggi dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Namun pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Melalui investasi saham, seseorang investor dapat memperoleh keuntungan melalui dua cara utama. Yang pertama ada capital gain. Capital gain itu keuntungan yang didapatkan ketika harga saham yang dimiliki meningkat ketika harga saham yang dimiliki meningkat dan dijual dengan harga yang lebih tinggi. Kalau dividen, pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Tetapi saham juga membawa risiko karena harga saham dapat turun dan menyebabkan kerugian bagi pemegangnya. Yang ketiga ada investasi saham. Investasi saham itu aktivitas membeli saham perusahaan di pasar modal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Keuntungan tersebut dapat diperoleh melalui dua cara utama, yaitu capital gain. Capital gain itu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Jika harga saham naik setelah dibeli dan dijual di harga yang lebih tinggi, investor akan mendapatkan capital gain. Tetapi kalau dividen, pembagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham, dan beberapa perusahaan memberikan dividen secara periodik sebagai bagian dari keuntungan yang mereka hasilkan. Investasi saham memberikan peluang untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi lainnya, tetapi juga membawa risiko yang lebih tinggi karena harga saham dapat berfluktuasi tergantung pada kinerja perusahaan dan kondisi pasar secara umum. Jadi karena itu investor saham perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti analisis fundamental dan teknikal dalam membuat keputusan investasi. Selanjutnya ada beberapa jenis investasi saham yang dapat dipilih tergantung pada tujuan, strategi, dan profil risiko investor. Berikut ada beberapa jenis. Yang pertama ada saham biasa. Saham biasa itu memberikan hak suara dan dividen, tetapi risiko lebih tinggi karena dibayar terakhir saat perusahaan bangkrut. Yang kedua ada saham preferen, memiliki prioritas dalam pembayaran dividen dan klaim aset, namun tidak memiliki hak suara. Terus ada jenis-jenis saham juga, saham blue chip. Saham blue chip itu saham perusahaan besar dan stabil, cocok untuk investasi jangka panjang dengan dividen rutin. Yang kedua ada saham growth. Saham growth itu perusahaan dengan potensi pertumbuhan cepat tetapi tidak membayar dividen. Yang ketiga saham value. Saham value itu saham perusahaan yang undervalued dengan potensi kenaikan harga jika pasar mengenali nilainya. Yang keempat ada saham dividen. Saham dividen itu fokus
fokus pada perusahaan yang rutin membayar dividen sebagai pendapatan pasif. Yang kelima ada saham IPO. Saham IPO itu saham perusahaan yang baru pertama kali dijual ke publik dengan potensi keuntungan cepat. Yang keenam ada saham sektor tertentu. Saham sektor tertentu ini saham perusahaan di sektor industri tertentu seperti teknologi atau energi. Yang ketujuh ada saham syariah. Saham syariah itu saham yang sesuai dengan prinsip syariah Islam, menghindari sektor yang tidak halal. Contoh investasi saham. Investasi saham dapat dilakukan dengan cara membeli saham dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Jadi ini ada beberapa contoh investasi saham yang dapat dilakukan investor. Yang pertama, investasi saham jangka panjang atau blue chip stock. Investor membeli saham perusahaan besar dan stabil dengan reputasi yang baik seperti blue chip stock. Perusahaan-perusahaan ini biasanya memiliki kapasitas pasar yang lebih besar dan potensi memberikan dividen reguler. Contohnya Apple, Microsoft, atau Unilever. Yang kedua, investasi saham growth stock. Investasi saham di perusahaan yang berpotensi tumbuh pesat meskipun belum stabil dalam hal pendapatan atau laba. Saham ini biasanya lebih volatil tetapi menawarkan potensi keuntungan yang lebih besar. Contohnya ada Tesla. Yang ketiga, investasi saham dividen. Saham yang memberikan dividen secara rutin kepada pemegang sahamnya. Cocok untuk investor yang mau mendapatkan pendapatan pasif melalui dividen. Contohnya Johnson & Johnson, J&J, Procter & Gamble, PG. Yang keempat, investasi saham indeks, index fund atau ETF. Investor membeli saham dalam bentuk dana yang teridentifikasi yang mengikuti kerja indeks pasar saham tertentu seperti S&P 500 atau di Indonesia seperti IDX 30. Ini memungkinkan investor untuk berinvestasi di banyak perusahaan sekaligus mengurangi risiko. Yang kelima, investasi saham dengan mengikuti IPO, Initial Public Offering, membeli saham perusahaan yang baru saja melakukan penawaran umum perdana di bursa saham. Investor berharap harga saham perusahaan tersebut akan meningkat setelah IPO atau contohnya itu Gojek di Indonesia atau Airbnb di Amerika Serikat. Jadi setiap jenis saham itu punya risiko dan potensi keuntungan yang beda-beda. Jadi penting untuk kita melakukan riset ataupun strategi yang sesuai dengan tujuan kita investasi dan profit risiko pribadi kita gitu. Berikut soal investasi saham. PT ABC membeli 1000 lembar saham PT XYZ pada tanggal 1 Januari 2024 dengan harga 100.000 per lembar saham. Pada tanggal 30 Juni 2024, harga saham PT XYZ naik menjadi 120.000 per lembar saham dan PT ABC memutuskan untuk menjual 6.000 sahamnya pada harga tersebut. Bagaimana pencatatan akuntansi untuk pembelian saham pada tanggal 1 Januari 2024? Dan bagaimana pencatatan akuntansi untuk penjualan 600 lembar saham pada tanggal 30 Juni 2024? Bagaimana cara menghitung keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari penjualan saham tersebut? Pertama, pencatatan pembelian saham pada 1 Januari 2024 saat PT ABC membeli saham PT XYZ. Transaksi ini dicatat sebagai investasi pada saham. Pembelian 1000 lembar saham dengan harga 100.000 per lembar akan dicatat tanggal 1 Juni 2024. Investasi saham PT XYZ 100.000 masuk di debit dan kas 100.000 masuk di kredit. 2. Pencatatan penjualan saham 30 Juni 2024. Tanggal 30 Juni 2024, PT XYZ menjual 600 lembar saham PT XYZ dengan harga 120.000 per lembar. Total hasil penjualannya adalah 72 juta yang didapatkan dari 600 lembar saham dikali 120.000. Harga perolehan saham yang dijual adalah 60 juta yang dihasilkan dari 600 lembar saham dikali dengan 100.000. Pada tanggal 30 Juni 2024, kas masuk di debit 72 juta dan investasi saham PT XYZ masuk di kredit 60 juta dan kredit keuntungan penjual saham masuk ke kredit 12 juta. 3. Menghitung keuntungan atau kerugian dari penjualan saham.
Keuntungan yang diperoleh dari penjualan saham adalah selisih antara harga jual dan harga perolehan saham yang dijual. Harga jual 600 lembar saham, 600 lembar saham dikali 120 sama dengan 72 juta. Harga perolehan 600 lembar saham, 600 lembar dikali 100.000 sama dengan 60 juta. Keuntungannya 72 juta dikurangi 60 juta sama dengan 12 juta. Jadi PT ABC memperoleh keuntungan sebesar 12 juta dari penjualan saham. Dengan demikian jawabannya adalah pencatatan pembelian saham 100.000 masuk ke debit investasi saham dan kredit kas. Pencatatan penjualan saham kas 72 juta, kredit investasi saham 60 juta, keuntungan penjualan saham 12 juta. Jadi keuntungan dari penjualan adalah 12 juta.